Ini kan versi ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo bersambung ke sini, bukan nasabah. Di situ sudah jelas ya bahwasanya MDRA sendiri memiliki standar yang sama, bahwasanya kita tidak akan mengakui dalam arti mengisbat nasab berdasarkan perkiraan sejarawan, tapi harus ulama an-nasabah, kan begitu. Ya, nah, betul. Kalau boleh tahu nih Gus, menurut pandangan jenengan nih, kira-kira motifnya apa itu ya? Habib Alwi bin Thohir memba'alawikan atau menjadikan Wali Songo itu sebagai Azamat Khan yang merupakan keluarga dari Syekh Abdul Malik. Kira-kira motifnya apa itu Gus? Itu terkesan seakan-akan mereka itu ingin mencari kekuatan pondasi untuk melegitimasi klaim mereka sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berjasa di bumi Nusantara. Gitu loh. Sebenarnya kalau untuk Wali Songo sendiri, ini menurut pengetahuan Gus Hasan ya, itu nyambung nggak sih ke Ba'alawi? Begini, kalau bicara masalah Wali Songo nyambung atau tidak ke Ba'alawi, ya sebenarnya kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwasanya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah itu kan pernah menampilkan satu video di mana Habib Ali bin Sidegab itu kedatangan dua tamu itu kan dari Jepang ya, Jepang atau Korea itu ya Asia lah, orang Asia gitu kan, yang mana mereka melakukan penelitian tentang sejarah Nusantara kan, yang berkaitan dengan Wali Songo. Nah jawabannya apa? Kami tidak pernah mencatat ya keluarga Abdul Malik ke bawah. Kami hanya mencatat sampai hanya kepada Abdul Malik saja, gitu loh. Lalu dia bertanya kan, si tamu dua ini kan, lalu siapa yang menyambungkan nasab Wali Songo ini kepada Abdul Malik? Jawabannya kan dari MDRA apa? Versi ahli sejarah. Ini versi ahli sejarah, kemungkinan nasab Wali Songo ini nyambung ke sini. Kemungkinan ya? Kemungkinan kan? Kemungkinan. Iya, jelas itu di videonya kemungkinan. Kemungkinan. Iya. Artinya apa di situ? Dia mengatakan ini kan versi ahli sejarah yang mengatakan kemungkinan nasabnya Wali Songo bersambung ke sini, bukan nasabah. Di situ sudah jelas ya bahwasanya MDRA sendiri memiliki standar yang sama, bahwasanya kita tidak akan mengakui dalam arti mengisbat nasab berdasarkan perkiraan sejarawan, tapi harus ulama an-nasabah, kan begitu. Nah, kalau kita sudah paham di situ, ya, maka bagaimana untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah Wali Songo ini ada hubungan dengan Ba'alawi? Maka kita lihat bagaimana catatan manuskrip yang berkaitan dengan Wali Songo. Seperti manuskrip yang ditulis oleh Ki Suluki. Ki Suluki ini kan, ya, Ki Suluki kan di zamannya Sunan Giri. Sunan Giri memerintahkan kepada Ki Suluki untuk menulis silsilah nasabnya dari mulai Sunan Giri ke Kanjeng Nabi, kemudian dari Sunan Giri ke bawah sampai ke anak cucu sampai kiamat, kan begitu. Disaksikan oleh Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya kan, berarti kan kitab itu, manuskrip itu ya di zaman Sunan Giri ditulisnya. Gus punya manuskripnya? Ada. Yang kemarin saya tunjukkan ke panjenengan itu kan. Itu nggak boleh dipublis ya? Ya nanti itu urusannya LP3SN, Ki Hanan gitu kan, Ki Hanan. Artinya kan kita tidak boleh apa ya Gus ya, istilahnya ya udah itu bagiannya Ki Hanan lah gitu loh. Ya porsinya masing-masing. Ya porsinya masing-masing gitu. Tapi kalau untuk leluhur Wali Songo yang tercatat di situ, apakah ada tokoh-tokoh dari Ba'alawi, misalkan Abdul Maliknya Gus? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak berarti ada. Bukan Ba'alawi Gus? Tidak ada. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Abu Fadl As-Sinori, Tuban, ya apa itu namanya? Ahlal Musamarah. Itu kan beliau jelas tuh. Tidak ada indikasi ke Ba'alawi atau Yaman. Begitu juga di dalam kitab yang dijadikan referensi oleh Ustadz Idrus Romli, ya, Tarikhul Aulia, yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustafa. Ya kan? Nah, ada dua versi itu ya. Nah, tapi kan yang versi kedua, yang ke Ba'alawi itu kan bahasanya jelas di situ. Setengah riwayat. Gitu loh. Artinya kan tidak memastikan. Tapi Ustadz Idrus Romli kan hanya mengutip yang bagian kedua saja. Jadi amanah ilmiahnya itu kurang ya, sahabat ya. Ya, disitulah letaknya kecurangan daripada Ustadz Idrus Romli di dalam
polemik nasab ini, gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Kan kalau saya baca itu Gus ya di Martin Van Buisen, wah namanya susah itu. Itu yang sahabatnya Gus Dur itu ya, yang dimana Gus Dur itu meminta kepada beliau untuk melakukan penelitian kitab kuning, pesantren dan tarekat. Ya. Nah, ketika beliau itu membahas, meneliti tentang tarekatnya Syekh Jumadil Kubro. Nah, di situ dicocokologikan oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Ya. Dimana kalau susunan Jumadil Kubro, ya itu kan secara tata bahasa Arab itu memang nggak sesuai gitu dengan kaidah-kaidah Arab ya. Lalu kemudian oleh Martin Van Buisen itu ya menilai bahwasannya itu adalah hasil cocokologi dari Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dengan dengan nama-nama Arab yang dipahami oleh Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad. Nah, kemudian menyambungkan nasab itu kepada siapa? Kepada Abdul Malik itu yang dikatakan sebagai keluarga dari Azamat Khan. Nah, betul. Kalau boleh tahu nih Gus, menurut pandangan jenengan nih, kira-kira motifnya apa itu ya? Habib Alwi bin Thahir memba'alawikan atau menjadikan Wali Songo itu sebagai Azamat Khan yang merupakan keluarga dari Syekh Abdul Malik. Kira-kira motifnya apa itu Gus? Menurut jenengan ya? Ya kalau menurut saya, saya kan tidak sezaman dengan beliau ya. Habib Alwi bin Thahir. Ya, tapi saya melihat yang sekarang. Yang sekarang ini itu terkesan seakan-akan mereka itu ingin mencari kekuatan pondasi untuk melegitimasi klaim mereka sebagai bagian dari zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berjasa di bumi Nusantara.